Salam saudaraku, apa kabar? Selamat berjumpa lagi ya. Saya sore hari ini ada di lapangan Witamori, Bethlehem ya. Saya lagi jalan-jalan sore melihat keindahan lapangan sepak bola ini ya. Baru habis ada acara kampanye salah satu kandidat calon gubernur Sulawesi Tengah. Sungguh sangat ramai, saya menikmati keindahan yang Tuhan berikan. Ini di latar belakang di belakang saya ini taman bermain. Di sana ada juga studio Krishna Computer ya, bersama dengan Krishna Beauty Cosmetic. Sungguh indah karya ciptaan Tuhan. Saya mencoba menikmati kehidupan ini dengan mensyukuri apa yang Tuhan beri, yaitu pertama-tama nafas kehidupan. Nafas kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kita itu sangat luar biasa. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup sehari lagi. Semenit lagi adalah suatu anugerah, 1 jam lagi adalah satu anugerah. Kita harus syukuri itu. Kita tidak perlu terobsesi dengan keindahan dunia, dengan segala gemerlapnya, seolah-olah kita tidak akan meninggalkan dunia ini, seolah-olah kita akan masih hidup lebih lama, sehingga kita lupa bahwa setelah ini kita pasti akan menuju pada kematian. Tidak peduli siapa kita, orang biasa kah, pejabat kah, orang kaya, terkenal, berpendidikan atau tidak, semuanya akan sama menuju pada kefanaan, yaitu pada kematian. Karena itu selagi kita masih diberi kesempatan hidup, nikmatilah kehidupan ini, sebab ada masanya semua akan kita tinggalkan, semuanya akan berakhir. Dan perbesarlah kesempatan untuk mengambil sukacita, bergembira, mengucap syukur dalam segala hal. Ingat sahabatku, bahwa semua kita terlahir dalam kondisi telanjang. Saya bisa katakan itu 0. Kita lahir tidak bawa apa-apa, kita mati juga tidak bawa apa-apa. Jadi dari 0 menuju 0. Tetapi Tuhan masih memberikan kita kesempatan dari 0. Dalam kehidupan kita ini kita diberikan karir, kita diberikan jabatan, kita diberikan harta, keuangan, pangkat, pendidikan dan sebagainya. Sehingga pada satu waktu kita akan meninggalkan semuanya kembali kepada 0. Menurut hemat saya, adalah salah satu filosofi yang terbaik dari seorang kaya yang takut akan Tuhan itu adalah Ayub. Walaupun di tengah kekayaannya yang glamor, kalau saya bisa katakan begitu, karena semuanya dia miliki, Tuhan sendiri mengakui tidak ada orang yang sesaleh Ayub, tidak ada orang yang sebegitu takut akan Tuhan di dataran Uz pada waktu itu. Di samping dia kaya, di samping dia gemerlap dengan kehidupannya yang mewah, tetapi dia tidak pernah melupakan Tuhan. Dia selalu menyisihkan hidupnya untuk berdoa untuk anak-anaknya. Jika anak-anaknya berbuat kesalahan, dia minta ampun sama Tuhan. Hingga pada satu ketika musibah terjadi, seluruh harta bendanya habis. Dan bukan cuma itu, 10 orang anaknya juga meninggal seketika. Peristiwa tragis ini menimpa tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Latar belakang Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan mengalami hal-hal yang naas sekali? Ini sebuah pertanyaan perenungan yang sungguh sangat tidak masuk akal. Bisa saja kita mempersalahkan Tuhan tidak adil, tapi tidak pernah ada catatan dalam perkataan Ayub, dalam kitab Ayub, Ayub mempersalahkan Tuhan. Ada satu filosofi kehidupan karena dia kenal siapa Tuhannya. Apa yang dia katakan? Aku datang telanjang, aku mati pun telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Kalau kita memakai filosofi kebenaran orang kaya yang takut akan Tuhan ini, saya pastikan kehidupan kita akan sungguh-sungguh menikmati kehidupan tanpa beban. Kita lahir dari 0 dan kemudian mati juga menjadi 0. Selama kita menjalani kehidupan dari 0 menuju 0, janganlah membawa apa-apa di dalamnya. Artinya apa? Jangan membawa kepemilikan, rasa identitas diri yang terlalu dibanggakan di dalamnya. Hiduplah dari 0 karena kita akan menuju 0. Segala sesuatu yang membuat kita jadi terbeban ketika kita memberikan harga atau value atau nilai dalam sepanjang kehidupan kita. Coba kalau kita menempatkan diri, saya bisa katakan bahwa 0 itu netral. Kita menempatkan diri sebagai orang yang 0, netral sampai pada netral yang terakhir. Saya percaya segala kekhawatiran, segala stres, segala ketakutan, gengsi, iri hati, kecemburuan pasti tidak ada. Apa yang membuat kita iri hati dan jengkel dan marah kadangkala? Karena kita terlanjur membeli nilai dalam kehidupan kita. Kalau ketika kita punya jabatan, kita ingin dihargai, kita ingin dihormati. Ketika kita memiliki sesuatu, katakan ya, memiliki uang, itu justru akan menjadi malapetaka bagi kita. Malapetakanya gimana? Saya teringat seseorang mengatakan begini,
Jika kamu memiliki sesuatu yang kamu miliki itu justru akan menyakitkan kamu. Sekilas kita anggap seperti sebuah lelucon, tapi benar, waktu Anda memiliki uang itu justru akan melukaimu. Ketika kamu mengasihi sesuatu, memiliki sesuatu dan merasa itu bagian dari dirimu, seperti jabatan itu juga akan melukaimu. Kamu jadi tersinggung ketika kamu tidak dihargai. Kamu menjadi post power syndrome ketika kamu tidak menjabat lagi. Segala sesuatu yang kita mencoba pegang dan miliki justru itu akan melukai kita. Coba kita mengambil sikap seperti Ayub. Kita datang nol, kita kembali nol. Hiduplah secara netral tanpa merasa memiliki apapun. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Tetapi berita baiknya, karena dalam paradoks keinginan, semakin kita inginkan sesuatu, semakin jauh itu. Tetapi semakin kita melupakannya, semakin mendekat kepada kita. Coba kita mengambil sikap hidup netral. Netral dalam arti kita sadar kita lahir nol dan kita kembali nol. Semuanya harus netral. Jangan pernah merasa memiliki segala sesuatu yang Tuhan beri, baik itu mobil mewah, Alphard, Fortuner, atau sekelas mobil-mobil yang harganya 1 miliar ke atas, atau jabatan apapun. Coba kita mulai mengakui itu hanya titipan yang hanya saya pakai seketika ketika saya masih berjalan di dunia ini, masih punya kehidupan di dunia ini. Semua pemberian Tuhan. Ketika kita mengakui dengan sadar bahwa segala sesuatu adalah pemberian dari Tuhan, saya percaya Anda mempertahankan sikap netral. Dalam sikap netral seperti itu, justru harta bendamu, jabatanmu, nama baikmu akan semakin datang bertubi-tubi. Sebab itu Yesus mengatakan, cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Saya mengutip satu pernyataan seorang raja yang terkenal, namanya Daud. Apa kata Daud? Siapa gerangan ada padaku di sorga? Hanya kau. Dan tidak ada yang kuingini di bumi ini, hanya kau. Satu sikap netral, bahwa semua jabatan, karir, kemenangan dia dalam medan pertempuran, popularitas dia, itu semata-mata hanya pemberian Tuhan. Ketika kita bisa mengakui hari ini, semua dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan, saya jamin Anda pasti bahagia, Anda pasti sukses, Anda pasti akan dilimpahkan Tuhan. Karena Anda telah mengakui perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan pada perkara-perkara besar. Jangan terlambat, nikmati hidup yang singkat ini dengan penuh sukacita. Sebab kenapa? Sebab ada waktunya nanti segala sesuatu akan kembali jadi nol. Kita datang dengan nol, akan kembali juga menjadi nol. Selagi kita masih diberi kesempatan, jadilah netral, jadilah nol. Kalau kita dipuji, puji Tuhan. Nggak dipuji nggak apa-apa, dihargai, puji Tuhan. Nggak dihargai nggak apa-apa. Kita hidup apa adanya. Itu adalah ucapan syukur kita yang luar biasa. Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu lagi. Dan jangan lupa subscribe dan share. Mungkin ini bisa menjadi peringatan atau nasihat, atau menjadi jawaban bagi semua teman-teman kita, handetolan yang memerlukan jawaban tentang arti kehidupan ini. Selamat menikmati kehidupan ini, sebab bersama Yesus segala sesuatu indah. Tuhan memberkati.